teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia dan saya Irma di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Nggak butuh banget. Apapun Nggak bisa butuh, bikin nggak kita butuh. bahagia. Bukan begitu? Betul, Bukan betul, begitu? betul. Apalagi kalau panggung kita diambil gitu, nggak apa-apa, bikin aja lagi panggung sendiri gitu. Tapi Santai aja, santai. Iya, sebenarnya teman-teman tuh gampang supaya nggak ngambil panggung orang gitu ya. Nah, Coba kasih tapet. bikin aja podcast. Ini salah satu cara ya Usi ya. Betul. Salah satu cara, bukan kita pengen panggung enggak, tapi salah satu cara kita berkarya melayani. Kalau istilahnya Bung Harliman, mimbar tanpa mimbar gitu ya. Untuk respon dia terhadap karya yang kita buat nih. Makasih Bung Harli Patiana Kota, pendeta ya, memang GKP yang luar biasa. salah satu bung di Indonesia yang luar biasa juga ya. Benar. Udah, nanti kita harus part 3 dengan beliau tuh ya, dan teman-teman marinir ya, tamang-tamang marinir. Ups. Nah, jadi podcast Tanpa Podium kita bicara soal kita karena mimbar tidak ada kemarin waktu pandemi, lalu kita melayani lewat podcast, lalu kemudian ini mimbar tanpa mimbar, kita ngobrol biasa-biasa, ngobrol santai. Tapi semoga ada manfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Amin. Nah, bagaimana caranya? Padahal tadi aku udah lempar loh ke dia. Sengaja tahu Usi. Karena Usi menjelaskan lebih bagus. Teman-teman tuh suka nanya Usi, kayak apa sih bikin podcast itu? Sabar. Sabar. Baru bahas soal sabar soalnya. Iya, berbahas soal sabar. Jadi Usi belajar sabar ya Usi ya. Iya, sabar. Buat teman-teman yang mau membuat podcast, itu caranya gampang, ya. Tanya editor kami. Tanya saja editor kami. Emang rese, gue udah nunggu-nunggu katanya. Enggak, kenapa aku bilang tanya editor kami? Karena editor kami ini luar biasa. Dia justru ngajarin kami juga, walaupun kami tidak mengulik, tapi dia bisa memberikan jawaban atas rasa penasaran kami, gimana bisa sampai itu muncul di Spotify. Gitu ya. Ya, teman-teman gampang banget sebenarnya. Teman-teman bisa mengunduh atau mendownload aplikasi www.anchor.fm, www.anchor.fm, baik itu melalui Google Play Store ataupun App Store. Nah, tadi lagi gaya tuh dengan bajunya yang ini podcast bukan podcaster ya. Iya. Nah, itu podcaster diunduhnya di sana-sana ya. Ya, jadi jadi buat teman-teman gampang saja kalau sudah mengunduh aplikasi www.anchor.fm, silakan merekam, silakan mengedit, silakan mengupload audio yang berisi cerita, pemikiran atau karya teman-teman yang lain. Nanti dari situ teman-teman bisa membaginya, menyebarkannya ke berbagai platform. Contohnya yang dilakukan oleh podcast Tanpa Podium adalah melalui platform Spotify. Jadi seru sekali dan pastinya gratis. Ini yang harus diketahui lagi. Gratis, free from the oven. Oh salah, itu fresh ya. Itu fresh. Tapi sebelumnya dengerin dulu podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Bumper lagi Jo. Lagu kita itu. Langsung jujur apaan sih Kak? Masa opening ulang-ulang. Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Oke, sip. Maklum ya, kami bukan broadcaster ya. Kami podcaster. Aduh.
Lucu. Nah, Uzi, Bagaimana? bicara soal sapaan kita nih ya, sapaan yang sekarang kalau orang nyapa kita tuh dikit-dikit teman-temin loh. Hai teman-temin. Saking itu ikonik banget loh sebenarnya. Meskipun memang kebiasaan orang-orang di usia kita ya selalu nyapanya teman-temin juga ya. Mungkin karena teman-teman terlalu mainstream jadinya teman-temin begitu. Nah sebenarnya maksudnya kita nyapa pendengar dan penonton kita sebagai teman-temin itu apa sih Usi? Mungkin sebenarnya sudah ada di episode awal-awal ya. Cuma selalu membawa aku dalam percobaan ini. Share. Menurut Usi apa, nanti menurutku apa gitu. Oke, ini menurutku ya. Ya sebenarnya teman-teman itu mungkin orang lain juga udah pada pakai ya. Sebenarnya udah orang udah tahu lama begitu. Tapi kenapa teman-teman ini menjadi sesuatu yang menarik untuk tim podcast Tanpa Podium menyapa para pendengarnya yang menyaksikan sharingnya dengan istilah teman-teman itu, kalau dari pemahamanku adalah dengan istilah teman-teman itu kita melihat mereka seutuhnya sebagai seorang teman gitu ya, sebagai pribadi-pribadi yang betul-betul menyaksikan, mendengarkan karya dari kami podcast Tanpa Podium. Ya mungkin kita sempat memang kami kepikiran mau bikin sahabat lah, good people apalah yang segala macam gitu, tapi rasanya kami nggak mau menarik sampai sebegitunya gitu, karena bagi kami teman-teman ini adalah orang-orang yang pure, orang-orang yang apa adanya, tanpa kami harus memuji gitu ya, tanpa kami harus ibaratnya bagaimana ya Pede? Mengucapkan dengan sesuatu yang ini mereka baru mau denger podcast, enggak gitu. Tapi aku sih sampai segitu ya mikirnya, justru karena dengan teman-teman ini kita bisa melihat siapa sih teman-teman kita yang sesungguhnya gitu ya, orang yang pada akhirnya justru benar-benar menjadikan kita juga teman gitu ya, menjadikan kita juga sebagai orang yang mereka bisa menerima karya kita apa adanya gitu. Karena ya mohon maaf teman-teman ya, ini juga sesuatu yang sebenarnya walaupun sudah berapa sudah 20 episode lebih gitu ya. Tapi ini semua bermula dari hal-hal yang kami tidak ketahui sebelumnya, dan kami bersyukur banget kami punya teman-teman yang militan, yang mau mendengarkan, yang mau memberikan feedback, apalagi yang sudah mulai berdatangan ya, itu kita senang banget. Kalau aku sih sesimpel itu. Teman-teman, aku lebih merasakan sesuatu yang pure ya, sesuatu yang tidak dibujuk, sesuatu yang tidak dipuji untuk mengikuti kita punya podcast gitu. Kalau Pet bagaimana? Iya, kalau aku sebenarnya sama sih Usi, bahwa tujuan kita adalah mau jadi teman. Kita cuma pengen jadi teman dengan pendengar. Makanya kalau ngobrol-ngobrol ya kita ngobrolnya bareng teman-teman, atau yang tiba-tiba mau jadi teman kita juga senang banget. Betul. Apalagi sekarang yang tadi Usi bilang bahwa ada feedback. Kadang ternyata ini anak GP jemaat mana misalnya begitu, jadi teman kita sekarang, kasih saran, kasih bagus kok Kak, gini. Kami bukan gila pujian ya, enggak, tapi bukan itu sebenarnya, tapi ada yang dengerin ya. Tadinya kami pikir cuma kami berdua. Diapresiasi sedemikian rupa. Benar. Lalu ada teman-teman pendeta yang akhirnya makin dekat. Ada yang baru kenal, yang masih muda-muda ya, yang memang podcast ini dunia yang dekat dengan dunia digital lah. Nggak bilang teman-teman yang matang, aku takut mau bilang tua ya. Usianya sudah matang itu. Ada yang dengerin, ada yang sebenarnya masih bingung cara dengerinnya gimana dan seterusnya. Tapi mereka tahu gitu. Dan sebutan teman-teman ini kan sebenarnya sebutan yang mau bilang kami juga apa adanya gitu. Kami berdua juga pengen jadi teman yang pengen belajar juga. Kalau ada yang keliru nggak apa-apa, dikasih masukan. Lalu memang kami nggak belajar broadcasting ya, public speaking juga dapat dari ilmu khotbah begitu ya, bukan yang khusus. Sekarang kemarin acara temu alumni kita nge-host ya Usia, itu rasanya tuh kayak
nggak pernah kita belajar ilmu per-MC-an, dunia per-MC-an dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang penting anggap kami sebagai teman, lalu kami mau apa adanya ya. Kita jalan sama-sama. Betul. Kayak yang kita mau bahas ini tuh sebenarnya salah satu masukan dari teman kita juga Usi. @pardame_. Dia pas lihat kan karena minggu lalu kita bahas microblog, lalu ada microblog soal hati-hati dengan teman jadi-jadian itu sih. Oh iya. Itu termasuk microblog yang viral itu. Ada beberapa lagi yang viral, tapi itu termasuk yang ini kayaknya anak-anak muda langsung ini. Iya, kayaknya maksudku itu viralnya karena ternyata banyak respon ya, dan kayak jangan-jangan semua lagi dalam keadaan yang begitu ya. Ya. Betul loh. Jadi sebenarnya jangan-jangan orang lagi bertanya-tanya ini dia teman sungguhan atau dia cuma jadi-jadian nih, gitu ya. Ini dia atau ini saya nih beneran sungguh-sungguh teman, atau cuma sekadar teman saat suka lalu dia senang kita nggak suka gitu. Nah, kalau menurut Usi atau pengalamannya Usi gimana sih menghadapi teman yang kita pikir sungguh-sungguh teman, ternyata jadi-jadian jelmaan iblis. Ups. Enggak usah tit lah, emang gitu loh. Kadang orang suka gitu ya. Biar aja lah. Gimana sih? Karena memang fakta gitu ya. Fakta. Apa bicara kalau dari aku ya. Ya kita juga nggak bilang bahwa kita juga bagiku semua adalah dalam kesadaran masing-masing untuk membuat dirinya nyaman bagi orang lain gitu ya. Nah cuma memang kita nggak bisa pungkiri di dalam kehidupan kita mesti ada orang-orang yang kita bisa nilai sebagai teman jadi-jadian gitu ya. Kalau aku sih mungkin simple ya Pet. Orang kadang-kadang gini, dasar ini ya, maksudnya pengkhianat atau apa ketika orang mungkin istilahnya menusuk kita dari belakang gitu ya, gitu. Tapi aku bagiku teman-teman jadian tuh begini, ketika dia sudah jadi teman aku gitu ya, akrab gitu ya, dan kemudian nggak sengaja dia ada di komunitas tertentu yang kemudian dia mungkin mereka ya gosip atau ngomongin aku, yang dia sendiri sebenarnya tahu bahwa itu nggak benar, tapi dia nggak berusaha. Bukan berarti kita diminta dibela, tidak. Tapi ketika dia tidak bisa meluruskan, atau sekiranya dia tidak bisa meluruskan, dia tidak ikut ambil bagian dalam komunitas itu, tapi kamu ternyata diinin orang loh, gini. Itu kan bisa jadi masukan buat kita untuk kita juga koreksi diri gitu ya. Bagiku sesimpel itu adalah teman jadi-jadian. Gitu ya. Karena apa? Ya, aku sama Pet tuh udah paling ini deh. kurang apa gitu. Oh iya. Kadang-kadang aku jadi-jadian loh Usi. Ya Petris bisa marah sama aku sesuka hatinya, bisa mengkritik aku sesuka hatinya gitu ya. Bener, aku pun juga masa bodoh amat sama ini anak. Kalau aku bilang dia salah ya dia salah aja gitu. Betul. Bagiku itu yang real gitu. Memang aku nangis. Dan aku yakin juga Pet juga kalau aku tegur dia nangis gitu. But it's okay gitu. It's okay karena tujuan kita baik gitu ya. Ketimbang kita ada di lingkungan orang-orang yang muji kita di depan tapi kemudian di belakang dia merancangkan yang jahat. Itu iblis banget gitu ya. Maksudnya jahat begitu loh. Apa kita berbuat seperti itu dan semoga kita nggak menjadi yang seperti itu ya. Iya, jahat itu kata yang tepat sih, maksudnya. Nggak ada yang peperangan ini jahat, COVID-19 ini jahat, tapi teman jadi-jadian tuh juga jahat. Aku senang dengan
banyak sekali percakapan di seputar friendship, leadership, lalu gereja yang baik sekarang ini adalah bukan cuma sekadar servant leadership, tapi bicara kepemimpinan persahabatan, begitu ya. Kita gereja persahabatan, lalu karena Yesus bilang tema Natal tahun lalu tuh ya bicara soal kamu adalah sahabatku gitu ya, menjadi itu kan bicara pertemanan, bicara persahabatan yang bahkan Yesus pun lakukan hal demikian gitu. Dengan murid-muridnya, dia nggak anggap lagi. Kalau bicara keluarga, oke, kita bicara pertalian darah dan banyak sekali definisi terkait keluarga. Tapi bicara teman, itu bicara kesetaraan gitu. Kita sama-sama teman nih. Tapi ada kadang-kadang kita harus sadar bahwa ada teman yang memang dia cuman bisa terbuka sama 1-2 orang. Kan kita kadang-kadang ngegeng gitu ya. Saya berlima. Lalu yang ini 2 ini lebih akrab, 3 ini akrab. Ya nggak apa-apa, kita harus pahami bahwa dia kita kenal, tapi dia orang asing pada waktu tertentu juga. Betul. Nah, yang paling menyakitkan yang gitu tuh Usi. Yang nggak mau tahu terkait dengan kondisi teman kita. Maksudnya, enggak emang orangnya kayak gitu. Misalnya, orang ini kok dia galak banget. Enggak emang dia kayak gitu, tapi baik kok. Kan sekadar begitu kan enak ya diklarifikasi. Atau aku pernah gini Usi. Pertemuan Asian Ecumenical Institute ya, lalu ada mentor kami tuh ya Memchul yang di Myanmar itu loh sih. Aduh, itu berkat. Di mana? Di luar negeri kalau nggak salah ya. Myanmar. Luar biasa Patricia. Ini udah go internasional ini. Aduh, masih jauh. Lanjut. Memchul itu bilangnya gini, dari Thailand kan, dia bilang, saya pernah punya teman orang Indonesia sih. Lalu kemudian dia dituduh menggelapkan uang. Saya bilang sama dia gitu ya. Ketika orang tanya sama saya bilang saya kenal sama dia dan sepanjang saya kenal dengan dia nggak pernah mencuri dari saya, sehingga saya nggak bisa bilang bahwa memang itu sifatnya dari lahir, memang itu tabiatnya, memang itu kebiasaan dan seterusnya. Di tengah keterpurukan orang, sekalipun memang dia melakukan kejahatan misalnya ya, kita butuh teman yang kayak gitu, yang memang ya itu berdasarkan pengalamannya, bukan yang tiba-tiba iya kayaknya ya soalnya gitu aja. Aku nggak terlalu dekat sih, tapi kayaknya ada indikasi ke situ. Iya. Nah, penyakit itu kan kali indikasi banget. Itu lebih jahat dari COVID menurutku. Lebih jahat dari gas air mata kalau orang-orang demo tuh itu sadis. Iya loh sih, maksudnya atau kayak ngucapin selamat ya. Si Irma bagus loh podcastnya gitu. Tapi abis itu apaan tuh podcast subscribernya cuman sedikit belagu kan gitu ya, ngomong apa sih dia, kan mendingan Irma bagus sih, cuman kamu tuh harusnya begini. Kamu sama Patrice audionya masih kurang, kan enak ya. Jangan ketika temen udah terima kasih ya teman-teman ya, terus dia juga ikut makasih ya, tapi sakit hati ngomongnya dia bilang aduh. Teman-teman pasti punya pengalaman yang gitu ya Usi ya, yang ketemu dengan teman jadi-jadian. Betul. Harus diapain sih Usi? Harus diapain sih? Di Rukia kah orang-orang begini nih? Harus ditumbuk, dihaluskan. Ibadah pelepasan kayaknya. Nah, sebenarnya begini, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada pembawaan karakter gitu ya. Ada pembawaan karakter orang. Aku selalu berusaha untuk mencoba menjadikan diriku ini orang yang jujur dengan diriku sendiri gitu ya. Sebenarnya aku nih orangnya tipikal seperti apa, aku butuh teman yang seperti apa, begitu ya. Aku butuh teman yang seperti apa, dan apa yang aku harus hindari ketika aku sedang menjalin sebuah pertemanan dengan orang lain. Karena kadang-kadang kita sendiri bisa bikin bablas, dan kita kita harus suka tidak suka, mau tidak mau kita juga harus mengakui kadang-kadang karakter kita sendiri mungkin yang membuat orang berlaku seperti itu sama kita. Makanya kenapa ada istilahnya teman-teman yang sungguhan, teman-teman yang real. Karena ketika pun kita kedapatan memang kita yang melakukan kekeliruan, dia tetap berani bersama dengan kita.
gitu ya. Yap. Dia tetap berani untuk Betul. mengatakan dia memang salah, tapi dia tetap teman gue, gitu ya. Dan gue nggak akan pernah malu dengan itu, gitu kan. Dan gue nggak akan pernah malu dengan itu. Jadi dan aku tetap akan menjadi diriku. Aku tidak akan berusaha untuk menjadi seperti yang orang mau. Akhirnya jangankan teman-teman yang jadi-jadian, gue juga jadi-jadian. Benar. Begitu ya. Jadi itu memang jadi pertimbangan, karena nggak mungkin lah, kita banyak faktor kok yang membuat kita akhirnya menjadi teman jadi-jadian. Di dalam firman Tuhan aja dibilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu. Iya. Jadi kalau dibilang kita harus pintar pilih-pilih teman, ya memang harus teman-teman gitu ya. Menurutku ya Pet, memang harus. Tapi bukan berarti kemudian kita juga menjadi antipati dengan banyak orang ketika dia tidak sama dengan yang kita harapkan begitu ya. Artinya kan teman itu kan ada banyak versi. Ada yang teman yang karib sekali gitu ya. Ada teman yang memang kita enak diajak sharing berkaitan dengan bidang kita mungkin ya. Ataupun mungkin berkaitan dengan urusan-urusan yang lain gitu. Jadi tapi intinya adalah bagaimana kita juga belajar untuk kita sendiri harus real dulu deh, kita sendiri harus jujur dulu deh dengan diri kita sendiri, supaya kita mengerti teman mana juga yang kita mau dekat, supaya kita juga punya bukan self defense ya, semacam inilah ya, rambu-rambu, boundaries ya. Ya batasan gitu ya. Karena itu sekali lagi, jangan sampai kita sendiri juga akhirnya ikut-ikutan jadinya menjadi teman yang jadi-jadian. Nah itu kan bahaya banget. Kita nggak mau dapet teman yang jadi-jadian, tapi ternyata kita nggak sadar kita ikut arus menjadi teman yang jadi-jadian. Mungkin kalau aku itu ya, jadi aku butuh teman yang ketika aku salah, mereka tetap emang lu salah, lu gila lu gitu ya. Aku lebih senang begitu gitu ya. Tapi oke, kalau gitu sekarang kita mau bikin apa gitu ya. Karena kita nggak akan pernah bisa membungkam mulut orang, Pet. Kita nggak akan bisa mengendalikan tindakan orang gitu ya. Orang kalau memang memang mereka cuma maunya yang senang-senang sama kita, pas kita dapat gak enaknya pasti orang cuma bisa mengumpat. Orang cuma bisa menghina, merendahkan, menjatuhkan kita. Tapi kita cuma butuh teman, ayo bangun, kita jalan. Ya, kita ngapain? Nontonnya gitu ya. Sesimpel itu gitu. Dan apalagi di tengah-tengah COVID, maaf ya teman-teman, saya nggak tahu, tapi kalau dari pengalaman saya di tengah-tengah pandemi COVID justru makin kelihatan mana yang jadi-jadian dan mana yang sungguh. Saya nggak tahu ini saya beneran. Iya, artinya justru makin kelihatan. Makanya aku bilang ya, COVID mengajarkan kita banyak hal gitu ya. Bagaimana kita tetap menjadi pribadi yang tulus terhadap orang lain dalam relasi pertemanan. Sampai sebegitunya sih, Pet. Makanya memang waktu aku juga baca microblog itu luar biasa banget. Iya, jadi gini. Ya waktu kita bikin ya waktu kita bikin lalu kita share. Iya. Jadi kan gini ya Usi, aku sadar bahwa aku bukan teman yang sempurna gitu. Maksudnya dan kita memang nggak sesempurna itu gitu. Jadi sehingga memang yang benar yang Usi bilang bahwa kita perlu pilih-pilih teman, bukan karena mereka ini nggak layak atau nggak layak, enggak, karena kita tahu kondisi diri kita, sehingga kita lebih baik berteman sama orang yang memahami kita gitu. Kadang-kadang kan kita terlalu dituntut ya oleh orang yang bilang bahwa dia adalah teman kita gitu. Dituntut untuk selalu semangat, selalu ceria, selalu baik-baik saja. Tapi ketika kita menceritakan beban, menceritakan pergumulan, nggak semua teman siap mendengarkan itu. Bahkan cerita kita, orang kadang-kadang telepon tanya kabar, lalu ketika kita menjelaskan bahwa kabar kita nggak baik-baik, orang akan cenderung untuk dia lagi nggak baik-baik tuh, dia lagi kayak senang di atas keterpurukan kita. Itu ada tuh, itu teman jadi-jadian namanya. Betul. Dan aku sih nggak pernah marah ketika orang itu nggak mau berteman dengan kita. Mungkin kita nggak cocok, kita nggak klik, tapi tetap baik-baik saja. Tapi aku akan sangat marah ketika orang-orang tersebut hanya mau mau lihat baiknya kita, nggak mau lihat buruknya kita. Dan aku akan, ya itu yang tipe kita mungkin sama ya, aku akan diam ketika ditanya kabar gitu, atau mungkin ketika tanya kabar aku akan menjelaskan ya sedang nggak baik-baik saja. Ya itu lumrah. Dan aku udah tahu ini sebenarnya
kita bisa tahu ya teman-teman ya, kita bisa tahu orang ini nanya karena care atau nanya karena kepo kan gitu. Kalau orang yang care kan teman yang care dia mendengarkan, teman sungguhan dia mendengarkan, lalu sama-sama mencari solusi. Tapi kalau teman jadi-jadian, happy banget kalau kita lagi nggak baik. Lalu bahkan kemudian itu yang dicari memang berita itu yang dicari, itu yang dicari. Untuk jatuhin atau mungkin sekadar dia seneng aja dengar kita punya keterpurukan. Nah kita sebenarnya share ini tuh supaya teman-teman tahu bahwa ada fakta demikian. Kita nggak sedang membandingkan teman dan lawan karena kita nggak suka lihat orang lain sebagai lawan ya. Tapi memang ada teman-teman yang pada akhirnya dekat dengan kita. Mereka kayaknya mereka nggak mau dan nggak bisa jadi teman sungguhannya kita. Ya sudah, jangan buang energi untuk bukan bilang nggak boleh berteman dengan mereka, tapi energi dan fokus kita nggak ada di sana. Energi dan fokus kita harus kita habiskan ke orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mau berbagi. Ya buat apa kita kok dia nggak mau ya berteman dengan kita, ya udahlah, memang dia nggak mau gitu loh. Ya sudah gitu. Nggak usah dipaksa. Nggak usah dipaksa dalam pemahaman begini ya teman-teman. Mungkin kita juga sharing bahwa pada akhirnya ya orang pun bebas mau menjadikan kita temannya atau enggak gitu ya. Dan kita juga jangan paksa diri lah. Lu temenan sama gue. Kasihan. Masih banyak ikan-ikan di salah ya. Atau kita bisa berteman dengan dunia maya itu ya. Tapi ya jangan juga, maksudnya tetap ada keluarga, orang tua bisa jadi teman, saudara gitu ya sih ya. Karena memang gitu ya, bicara hidup itu makin ke depan bukannya makin ringan, malah makin banyak hal yang nggak pasti gitu. Terus kita mau cari yang jadi-jadian kemana aja? Justru buang-buang kita energi aja lu. Jangan kita buang-buang energi. Artinya bukan kita juga mau mendewakan teman. No ya. Teman yang sejati itu sudahlah. Yesus betul. Kidung jemaat berapa itu kan? 4. Yesus kawan ya. Aku lupa ya. Aku kok tiba-tiba lupa ya. 400-an itu Bu. Bagi kita 07 ya. Bukan 407, Tuhan kau gembala kami. Kenapa ya tiba-tiba kita lupa? Teman-teman mungkin bisa bantu cari Yesus kawan yang 453. 454 kan indahnya saat yang teduh ya. Benar kayak itu. 453. 453 benar itu. Pokoknya di atasnya Yesus kawan yang sejati, di bawahnya indahnya saat yang teduh. Coba kalau salah ya maaf ya. Tapi kayaknya benar. Nah, Yesus kawan yang sejati artinya ya kalau jangan kecewa kalau kita juga nggak punya teman yang real gitu ya. Ya namanya juga manusia yang kita lihat di depan kita itu juga sama dengan kita terbatas gitu ya, nggak sempurna. Tapi kalau kita selalu meyakini kita punya Tuhan yang sejati, yang dia juga bisa menjadi kawan yang karib, teman yang real, bahkan sangat real gitu ya. Setidaknya itu menjadi semangat kita, menjadi penghiburan kita gitu. Untuk apa, Pet? Untuk menjadikan kita orang yang sungguhan buat orang lain gitu sih. Betul. Aku gitu benar sih. Banget. Gue kaget loh. Sorry. Soalnya itu poinnya. Di tengah tantangan bahwa ternyata ada dan fakta ya bahwa ada teman sungguhan, ada juga teman jadi-jadian, atau kadang kita jadi teman jadi-jadian karena tidak mau mengapresiasi atau mengakui kelebihan teman, atau mungkin tidak mau menerima kekurangannya. Teladan Yesus yang selalu jadi kawan yang sejati, jadi teman saat kita ingat dia dan nggak ingat dia sekalipun gitu ya. Saat kita menyapa dia atau nggak menyapa dia, itu harus jadi inspirasi kita, benar yang Musi Irma bilang, harus jadi inspirasi dan teladan bagi kita untuk kita juga jadi teman buat orang lain. Nggak sukanya dia sama kita, pada saat dia butuh pertolongan kita, sebisa mungkin kita kasih pertolongan buat mereka gitu. Lalu
nggak sukanya orang sama kita ketika mereka berhasil, kalau kasih selamat yang tulus. Jadi kan kita belajar gitu ya, ketika orang kasih hal yang buruk ke kita. Aku juga, ngomong mudah ya, melakukannya sulit, tapi kayaknya kita berusaha ke sana ya Usi ya. Justru kita kasih yang sebaliknya. Orang nggak hargai kita, orang ya kita butuh waktu tenang, butuh waktu diam, tapi saat mereka suatu saat butuh bantuan, kita harus punya komitmen, kita akan bantu mereka. Betul. Gitu, bukan sebaliknya gitu. Iya. Ketika kita nggak bisa bikin orang real, ya setidaknya kita jadi yang real aja lah ya. Gitu ya. Itu bernas banget, benar. Karena sudah banyak hal yang fake di dunia ini gitu. Kita nggak tahu mana yang palsu, mana yang beneran. Tas aja KW ya. Benar. Sepatu aja KW. Jadi, semoga kita semua bisa jadi teman sungguhan ya Usi ya. Teman yang juga pada saat teman kita sulit, bahkan orang menceritakan yang buruk, kita berdiri untuk kemudian bilang bahwa, "Nggak, selama ini saya kenal dia baik kok." Iya, betul. Atau setidaknya kalau dia salah ya kayak Kak Irma biasa bikin ke aku. Kalau salah bilang salah. Gitu ya, aku. Pat, kamu tuh harusnya gini, tapi kasih solusi. Iya, betul. Gak cuma sekadar. Jangan kasih tinggal. Iya. Kebangetan itu. Sudah salah, sudah terpuruk. Usi, betul lagi. Sudah tutup telepon. Iya. Langsung habis itu. Langsung aku di-unfollow Petri. Di-unfollow unfriend semua. Satu lagi Usi, banyak orang yang pada akhirnya mengakhiri hidupnya gitu ya. Ya, betul. Karena dia nggak ketemu teman sungguhan gitu. Dia nggak ketemu teman yang ada sama-sama dia, bukan sekadar bilang, "Kamu ngapain bunuh diri itu dosa," bukan lu itu. Bego banget lu bunuh diri, bisa nggak? Iya. Atau bahkan keluarga yang saudaranya bunuh diri, lalu kemudian kita kucilkan, asingkan. Tapi justru kita rangkul, lalu kita jadi teman, karena mereka itu ada banyak orang saat ini yang anggap saja orang-orang itu adalah orang-orang yang mau mengakhiri hidupnya ya. Kalau bukan kita yang menemaninya begitu. Kan menyenangkan ya. Kalau orang bilang, "Usi, akhirnya beta bisa punya semangat, saya punya semangat karena ada Usi," gitu ya. Teman-teman juga pasti gitu. Padahal mungkin kita nggak melakukan sesuatu yang besar. Melakukan sesuatu yang besar. Betul. Sekedar membuka telinga aja, mengangkat telepon saja. Ternyata itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Mengangkat telepon di jam berapapun ya Usi ya, makasih loh. Kan belajar sabar. Bukan mengangkat telepon, membalas chat lalu bilang nanti aku yang telepon. Tapi tadi ingat benar, Pet bilang tetap yang di atas yang jadi senternya untuk kita menjadi orang yang sungguhan. Aku tadi sepanjang ngobrol aku merinding banget. Ya semoga kita terus begitu ya Usi ya. Amin. Tim juga ya, tim podcast tim semoga podcast. Kita bisa jadi teman sungguhan. Walaupun kita banyak di marah-marah. Kak, bikin goblok itu nggak pakai karena. Oh iya, makasih. Ulang lagi, edit. Iya, itu bagus loh. Teman-teman gitu kan bagus. Mereka senang ketika kita maju. Makanya dibenerin. Betul. Makanya ditegur. Kalau kita nggak senang lihat teman kita maju, dibiarin. Iya, betul, dibiarin aja. Jalan. Kalau mau masuk jurang, melangkah aja. Salah aja. Habis itu nggak ngaku kita temannya. Iya, dadah, bye-bye gitu ya. Dapat Riz. Oke deh, kalau kita sudah dadah-dadah gitu. Bagaimana cara mendengarkan ini Usi? Seperti biasa teman-teman, tolong semoga makin hafal ya. Karena udah episode 20-an loh ini, Pet. Jadi udah benar. Wow, kalau udah 26 itu berarti ntar lagi 30. Wow. Wah, bentar lagi ulang tahun podcast dong. Amin. Iya, tutup mata buka mata loh ini. Iya, betul. Nah, buat teman-teman silakan dengarkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify, dan juga saksikan Podcast Tanpa Podium episode terbaru setiap Sabtu malam di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Info lengkapnya, Pen? Dan kalau mau tahu info lengkapnya,
Cek aja IG Podcast Tanpa Podium, @podcast tanpa podium, podcast PODCAST tanpa podium, gampang banget, tinggal search, klik, tengok-tengok, pasti bagus, template-templatenya bagus-bagus karena tim ya. Lalu klik aja follow kalau emang mau follow, tapi kalau sudah klik follow jangan unfollow. Tapi ya sudahlah, terserah teman-teman lah ya. Kita butuh teman yang real juga ya di situ ya. Benar. No fake. Be real, be you, be free ya. Panjang dong ya. And be well. Bisa tuh untuk merchandise berikutnya tuh. Iya betul. Iya ya. Kita mau bikin apa ya? Nantilah ya. Nantilah ya. Sudah ada kok teman-teman. Pas episode ini tayang sudah ada lagi ya. Sudah ada. Berarti ya jangan lupa beli lah. Iya, jangan lupa. Karena banyak banget yang nyesal karena nggak jadi beli. Lebih baik nyesal karena beli. Dan banyak yang nggak nyesel ya, happy banget. Iya, daripada nyesel karena nggak jadi beli. Oke deh. Oke deh kalau begitu. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Selamat menjadi teman ya teman-teman.